Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita anime Sumatsu no Valkyrie yang akan tayang di season 3 nantinya. Ini adalah pembahasan manga dari lanjutan animenya, yaitu chapter 46 sampai chapter 49. Di sini kita akan diperlihatkan munculnya sosok yang lebih mengerikan setelah Buddha mengalahkan Zerofuku. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah semua rasa sial dan kemalangan yang dialami oleh Zero, rasa sial tersebut kini telah terakumulasi dalam kapaknya hingga membuat kapak tersebut menjadi sangat-sangat besar. Bahkan saking mengerikannya, kapak tersebut telah berubah menjadi kapak berkepala 6. Dan segera setelah itu, Zerofuku akan menghantamkan kapaknya ke arah Buddha. Walaupun dihadapkan sebuah kengerian seperti itu, Buddha tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut sama sekali. Buddha kemudian tersenyum dan melakukan sesuatu terhadap tongkatnya. Dan seketika itu juga, kapak Zero telah menghantam Buddha. Ketika Zerofuku dan semua penonton mengira jika Buddha tak akan selamat, semua orang langsung dikejutkan saat Buddha menahan serangan Zerofuku. Dan ternyata, Buddha telah merubah tongkatnya menjadi sebuah perisai. Tongkat 6 alam, alam keempat, alam Asura, meriam 11 rupa. Berkat perisai tersebut, Buddha pun berhasil menahan kapak raksasa dari Zerofuku. Sambil menahan kapak tersebut, Buddha mengatakan bahwa dirinya akan membantu Zerofuku untuk mengatasi masa pubernya. Dan tentunya, Zero yang mendengar itu pun sangat marah, semarah-marahnya. Sementara di sisi lain, Brunhild kemudian menjelaskan tentang senjata yang dimiliki Buddha tersebut. Senjata Buddha itu disebut sebagai tongkat 6 alam. Dan seperti namanya, tongkat ini memiliki 6 bentuk yang berbeda. Bahkan senjata ini juga menyimpan kekuatan dari penjaga ke-6 alam yang dapat berubah bentuk tergantung dengan emosi atau perasaan Buddha tersebut. Dengan kata lain, Buddha tak bisa memilih senjata mana yang ingin ia pakai. Dan kita lanjut ke ceritanya. Setelah beberapa saat Buddha menahan kapak tersebut, Buddha kemudian mengejek Zero sambil mendorong mundur kapak Zero. Zero yang semakin kesal itu pun berteriak, "Bajingan, berhentilah bersikap sok keren. Ku cincang saja kau Buddha." Segera setelah itu, Zero kemudian merubah kapaknya kembali menjadi bentuk seperti duri-duri yang mengerikan. Tapi di satu sisi, Buddha juga merubah senjatanya juga. Tongkat 6 alam, alam kedua, alam hewan, meriam kepala kuda, Nirvana. Senjata Buddha kini telah berubah bentuk menjadi gada besi. Segera setelah itu, mereka berdua pun mulai saling menyerang. Di saat Buddha menerjang ke arah Zerofuku, Zero saat itu langsung mengayunkan senjatanya untuk menghabisi Buddha. Dan seketika itu juga, kapak tersebut telah berada tepat di atas kepala Buddha. Namun sebelum mengenainya, berkat kemampuan penglihatan masa depannya, Buddha berhasil menghindari serangan itu sambil melancarkan serangan balasan. Senjata Buddha saat itu telah berhasil melukai perut Zerofuku hingga membuatnya berdarah. Semua orang yang melihat itu pun sangat kagum dengan kemampuan bertarung Buddha. Bahkan Gale saat itu bertanya-tanya, bukankah Buddha tak bisa merubah bentuk senjatanya sesuai keinginannya? Lantas mengapa Buddha bisa merubah senjatanya sesuai kebutuhannya, seperti mengeluarkan perisai untuk menahan serangan Zero sebelumnya dan mengeluarkan gada besi untuk menghadapi serangan Zero saat ini? Brunhild kemudian menjawab bahwa itu karena Buddha menjalani hidupnya sesuka hatinya. Tak ada satupun orang yang bisa mengaturnya. Dan itulah dia, remaja terkuat dalam sejarah. Jadi dahulu kala, sebelum menjadi Buddha, ia bernama Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari kerajaan India Utara kuno, Kapilavastu. Kehidupannya sebagai pangeran tentu serba kecukupan, baik dari segi ekonomi maupun status. Bahkan ia juga sangat baik hati dan memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Dan suatu ketika, Siddhartha telah menemui kerabatnya yang bernama Jataka, raja dari kerajaan Mala. Seperti yang kita lihat, hubungan mereka berdua terlihat sangat dekat. Bahkan Siddhartha memanggil Jataka sebagai kakak.
Namun di saat mereka bertemu, Jataka telah jatuh sakit. Tapi karena Siddhartha sudah jauh-jauh mengunjunginya, Jataka kemudian mengajak Siddhartha pergi untuk jalan-jalan sebentar. Di saat mereka berdua berdiri di puncak kerajaan Mala, Siddhartha membicarakan tentang kemakmuran rakyat kerajaan Mala yang tentunya menjadi kebahagiaan bagi Jataka itu sendiri. Namun di satu sisi, Jataka tidak terlihat seperti bahagia. Meskipun kehidupannya serba kecukupan, tapi pada akhirnya ia tak pernah memilih apa yang benar-benar ia inginkan. Jataka juga mengatakan apa yang ingin ia ketahui di belahan dunia ini dan apa yang ia inginkan sebenarnya. Dan setelah membicarakan hal tersebut, Siddhartha yang mendengar itu pun dibuat sangat terkejut. Sesaat kemudian, Jataka pun kembali mencairkan suasana dan menyuruh Siddhartha untuk melupakan apa yang ia katakan. Namun tentunya tak semudah itu untuk melupakannya. Dan singkat cerita, percakapan mereka pun berakhir. Setelah beberapa hari berlalu, Jataka pun dikabarkan telah meninggal. Siddhartha kemudian langsung menuju ke upacara pemakaman. Namun di tengah perjalanan, Siddhartha yang depresi itu pun teringat kembali dengan perkataan Jataka sebelumnya. Semakin dalam Siddhartha memikirkannya, akhirnya ia mendapatkan sebuah pencerahan. Ia telah menyadari makna dari perkataan Jataka sebelumnya. Dan dari situlah, kepribadian Siddhartha berubah 90 derajat. Siddhartha kini mengerti akan kebebasan dan terlepas dari semua aturan. Setelah itu, Siddhartha pun berlari meninggalkan kudanya dan para pengawalnya yang akan pergi ke pemakaman. Sementara di sisi lain, pemakaman untuk Jataka sedang dilaksanakan. Namun pada saat itu, Suddhodana, ayah dari Siddhartha, mempertanyakan kehadiran Siddhartha yang tidak ada di pemakaman tersebut. Tapi tak lama kemudian, Siddhartha pun muncul sembari menaburkan bunga di acara pemakaman Jataka dengan santunya. Bahkan Siddhartha juga mengangkat peti Jataka. Dan tentunya, kelakuan Siddhartha ini pun memancing amarah semua orang di sana, termasuk Suddhodana, ayahnya. Akan tetapi, Siddhartha tak memperdulikan mereka semua dan langsung membawa mayat Jataka pergi ke sungai. Dan kemudian, ia pun menghanyutkan mayat Jataka mengalir ke sungai untuk memenuhi salah satu keinginan Jataka yang ingin mengetahui ujung sungai yang ada di kerajaannya ini. Setelah kejadian itu, Siddhartha pun meninggalkan semuanya, mulai dari statusnya, gelar bangsawannya, dan semua yang ia miliki. Siddhartha kemudian pergi mengembara sambil menolong orang-orang yang ia temui. Bahkan Siddhartha saat itu menolong seorang anak perempuan yang akan dijadikan sebagai persembahan untuk dewa. Dan begitulah masa lalu dari sang Buddha yang tak ingin terikat oleh aturan yang mengaturnya. Dan kita kembali ke cerita utama. Saat ini, Buddha menyuruh Zero untuk bangun. Buddha mengatakan bahwa ia akan menjadi lawannya sampai Zero berhenti mengeluh dan mengamuk. Zero yang mendengar itu pun tentunya semakin marah lagi. Setelah itu, Zero kemudian merubah bentuk senjatanya lagi menjadi 2 bilah pedang. Sementara di satu sisi, Buddha yang melihat itu pun juga merubah senjatanya. Tongkat 6 alam, alam suci, meriam pengabul keinginan. Kapak 12 Deva, Loka Pala. Segera setelah itu, mereka berdua pun kembali beradu serangan satu sama lain dengan senjata mereka. Tebasan demi tebasan dilepaskan Zerofuku. Namun sayangnya, dengan kemampuan melihat masa depannya, Buddha terus menangkis setiap serangan yang dilancarkan Zerofuku. Hingga akhirnya, Zero menunjukkan celah dan Buddha pun langsung menebasnya. Walaupun menerima luka yang parah, Zerofuku masih bisa bertahan dan langsung merubah senjatanya lagi. Kapak kemalangan, formasi badai. Senjata Zero itu pun berubah seperti tentakel yang tajam dan langsung menghujani targetnya. Melihat hal tersebut, Buddha juga kembali mengubah senjatanya lagi. Tongkat 6 alam, alam kedua, alam manusia, meriam bendang tak tergoyahkan. Pedang Vajra abadi, Aksaya. Senjata Buddha itu pun berubah menjadi sebuah bilah pedang. Dan seketika itu juga, pedang Zero itu pun langsung menghujani Buddha dan terus mengejar kemanapun Buddha menghindar. Bahkan saking brutalnya, serangan Zero itu pun mengarah ke bangku penonton kubu manusia. Dan tentunya, Buddha tak akan membiarkan hal itu terjadi dan menangkis setiap serangan Zerofuku. Dengan teknik pedang Buddha yang sungguh luar biasa, Buddha saat itu terus menerjang hujan pedang yang dilepaskan Zerofuku. Hingga akhirnya, Buddha berhasil mendekati Zerofuku. Di sini Zero semakin bertambah kesal, sekesal-kesalnya. Bahkan semua orang tertuju ke arah Buddha. Semuanya memuji Buddha. Zero berteriak dan berkata,
Kenapa tak seorang pun mau memandangku, walau hanya sekali?" Dan pada saat itulah Buddha mengatakan sesuatu kepada Zero bahwa Zero harus mencintainya dirinya sendiri. Akan tetapi, Zero tak mengerti maksud Buddha dan kembali menyerang. Sambil menahan serangan Zero, Buddha mengatakan jika ia sangat tertarik dengan Zero. Di sini Buddha berniat menyelamatkan Zero Fuku dari dirinya sendiri yang selalu menolak kebahagiaan dan terus merasa sial. Pernyataan itu pun sontak membuat Zero Fuku terdiam sejenak. Ketika melihat kesungguhan Buddha, akhirnya Zero Fuku pun tercerahkan. Di sini Zero Fuku mulai paham dengan dirinya sendiri bahwa ia selalu ingin seperti Buddha yang dicintai para pengikutnya dan selalu membantu orang lain. Dan ketika Zero tersadarkan, kapak yang menjadi simbol kemalangan dirinya itu pun kini telah menghilang. Melihat Zero tak memiliki senjata lagi, Buddha juga ikut melepaskan senjatanya dan mengajak Zero beradu pukulan untuk menentukan pemenangnya. Segera setelah itu, mereka berdua pun mulai baku hantam kembali. Pukulan demi pukulan dilepaskan. Bahkan mereka berdua itu pun saling terkena pukulan satu sama lain. Sementara di sisi lain, para penonton dari kubu dewa mulai memperhatikan Zero Fuku dan mendukungnya. Dan untuk pertama kalinya, Zero Fuku merasakan apa itu kebahagiaan. Zero Fuku pun bertarung sambil tersenyum. Dan pada akhirnya, Buddha pun berhasil melepaskan pukulan telak kepada Zero hingga membuat Zero terkapar tak berdaya. Namun meski diambang kekalahan, Zero tetap tersenyum bahagia. Setelah Zero tercerahkan kembali, Zero pun berniat mencoba mempercayai dan membahagiakan manusia kembali. Zero juga mengatakan jika ia akan mencoba mencintai dirinya sendiri. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba tanduk yang ada di kepala Zero terlepas dan berubah menjadi 2 ekor naga raksasa yang kemudian melahap Zero Fuku sendiri. Buddha saat itu berniat menyelamatkan Zero, tapi sayangnya itu sudah terlambat. Karena pada saat itu, Zero telah terbungkus seperti halnya telur raksasa. Dan tak lama kemudian, muncullah sosok mengerikan yang keluar dari telur tersebut. Semua orang yang melihat itu pun tentunya sangat terkejut melihat kejadian itu. Bahkan Buddha saat itu juga langsung melompat menjauh. Bukannya Zero yang keluar, justru sosok baru yang sangat mengerikan yang keluar dari telur tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. それは悪意です。